teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmaderoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya ingin sharing masih tentang radio komunikasi yang dipakai oleh amatir radio. Di depan saya sudah ada satu radio, yaitu very high frequency atau 2 meter band dari ICOM. Nah, inilah radionya, yaitu ICOM IC21. Ini adalah generasi pertama, karena setelah ini diproduksi lagi yaitu IC21A yang tidak terlalu jauh berbeda dengan radio ini. Dan ini diproduksi pada tahun 1971. Mari kita lihat detail dari radio ini, ICOM IC21. Baik teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh tentang radio ini, saya akan sedikit flashback ke era awal 80-an. Pada era awal tahun 80-an, banyak masyarakat tertarik menjadi anggota amatir radio, anggota orari, dan mereka memulai dari 2 meter band. Ada satu frekuensi di Jakarta yang sangat-sangat ramai siang malam, yaitu di frekuensi 145.320 MHz. Di situ sebagai frekuensi kerja Badan SAR Nasional, Orari Pusat, Kuartir Nasional Pramuka, Departemen Sosial, dan juga adalah frekuensi kerja Orari Daerah Jakarta Lokal Kramat Jati. Satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan, mengapa 145.320 MHz? Dan ternyata itu tidak lepas dari teknologi transceiver 2 meter band pada saat itu, di mana transceiver 2 meter band mengadopsi sistem channel. Dan dari sekian banyak kristal yang tersedia adalah 145.320 MHz. Karena saat itu radio komunikasi 2 meter band pada produk-produk awal menggunakan sistem channel. Salah satu yang menggunakan channel termasuk generasi pertama dalam era 2 meter band adalah radio ini, ICOM IC21. Oke, kita lihat tentang radio ini. Oke teman-teman, baik, kita mulai lihat fitur apa saja yang ada di radio jadul VHF IC21 ini. Ya. Ini produksi dari ICOM Osaka, Jepang, ya. Yang diproduksi pada tahun 1971 untuk generasi pertama, dan ini adalah merupakan generasi pertama IC21, ya. Setelah ini ada IC21A, namun tidak terlalu jauh berbeda dengan generasi yang ini. Baik, kita mulai ya. Radio ini bekerja di frekuensi 144 sampai 148 MHz, di mana sistemnya adalah channel. Jadi channelized ya. Di mana channel ini dibagi dalam 2 grup, yaitu grup pertama channel 1 sampai channel 12. Ya, channel 1 sampai 12. Ini. Sedangkan yang ini kalau kita pindah, ini adalah grup kedua channel 13 sampai 24. Artinya radio ini bisa bekerja di 12 channel yang tergantung dari kristal yang terpasang, ya. Seperti di radio ini kristal yang terpasang hanya 10, ya. Jadi hanya 10 berarti main hanya di sini. Di grup 1 sampai 12. Nah, di sini sudah dicatat frekuensinya berapa saja dari radio ini, ya, yaitu channel 1 dari 144.360 sampai ke 145.360. Oke. Di pembukaan tadi saya sudah sampaikan kenapa di 145.320 sempat menjadi frekuensi yang ramai yang digunakan oleh beberapa kepentingan, dalam hal ini Orari Pusat, Basarnas,
kemudian juga adalah Depsos, Kuartir Nasional Pramuka, dan Ore Lokal Kramat Jati, karena salah satu kristal yang banyak di pasaran atau tersedia pada saat itu adalah 145320 ya. Nah, kalau ini adalah grouping dari channelnya, sedangkan ini ya, pemutar ini untuk menyetel channel yang kita inginkan. Jadi katakanlah misalnya di grup 1 sampai 12 itu ada channel 145320. Di channel berapa? Nah, ini dipilihnya di sini ya. Oke. Dan untuk memonitor berapa kekuatan sinyal penerimaan dari stasiun lawan di radio ini, yaitu ini dengan menggunakan S-meter di sini ya. Ada dari 0 sampai 9, kemudian yang paling besar adalah 40 dB ya. Di sini ada satu PA tune, yaitu untuk kita tuning dari power output ya. Di sini terlihat ada R dan T. Ini ada saat transmit dan ini saat receive. Jadi kita bisa lihat pada saat transmit kita power bisa di set di sini ya, di potensio yang tersedia di sini. Nah, sebagaimana juga standar dari transceiver mempunyai tingkat sensitivitas penerimaan, yaitu dengan square ya. Ini square, dan ini adalah volume untuk penerimaan audio dari stasiun lawan. Oke, satu lagi hal di sini ada read di sini. Ini walaupun dia sistemnya adalah channelized, tetap ada untuk fasilitas untuk menserobitkan dengan stasiun lawan ya, supaya bisa betul-betul di frekuensi yang sama, walaupun ini punya jangka tersendiri. Jadi kalau kurang itu perlu tambah ke arah plus, kalau kelebihan dikurangi sini frekuensi center daripada stasiun lawan. Nah, untuk sensitivitas dari mikrofonnya ini sudah disediakan mic gain di sini ya, agar audio kita sesuai atau tidak yang diinginkan besarnya dari pancaran kita. Oke. Ya. Di sini adalah untuk lubang mikrofon. Nah, ini ada kelebihan ya untuk radio di zaman itu. Di radio ini sudah ada internal SWR, sehingga kita bisa mengetahui apakah antenanya cukup match atau tidak. Yang pertama tentang powernya dulu. Powernya ini terdiri pada high dan low. Pada saat low ini output yang dikeluarkan adalah 1 watt, dan pada saat di high itu adalah 10 watt. Oke, kita lihat sekarang mengenai SWR-nya. Jadi ini ada satu indikator di sini. Selain ini untuk memonitor receive dari pancaran lawan, juga kita bisa dijadikan set untuk ngeset daripada SWR-nya. Kalau kita pindahkan ini ke posisi ini ya, berarti indikator ini menunjukkan adalah sinyal yang diterima dari stasiun lawan oleh radio kita. Tetapi ketika ini di switch ke sini, ini bisa digunakan untuk setting SWR, yaitu di sini caranya ya. Ini settingnya, di set, oke, sampai seperti biasa setting SWR ya, pada indikator tadi tulisan set sampai full. Kemudian ketika sudah full, kita coba cek SWR-nya, dan di sini di indikasinya ada perbandingan SWR-nya, ada 1:1, 1:1.5 dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dijadikan dua fungsi sebagai menerima sinyal atau carrier dari lawan dari stasiun lawan, dan juga adalah untuk setting SWR-nya. Jadi memang di eranya ini termasuk radio yang cukup lengkap ya. Dan saya dapatkan radio ini dalam keadaan utuh. Adalah satu khas dari radio ini, depannya ini berwarna hijau, namun pada covernya yang lainnya adalah berwarna hitam ya. Oke, kita lihat bagian belakang dari radio ini. Nah, ini bagian belakangnya. Ini ada heatsink untuk
pendingin, dan kemudian ini ada konektor untuk ke antena, dan ini satu konektor termasuk juga di sini adalah untuk power ya. Nah, ini ada nameplate dari ICOM, yaitu VHF transceiver IC21 ya. Masih lengkap kondisinya. Dan kita lihat bagian dalam daripada radio ini. Oke, pertama kita buka dari bagian kristalnya ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ini adalah sistemnya ada channelize. Kita lihat untuk kristalnya seperti apa di dalamnya. Nah, kita lihat bagian dalam. Ini adalah bagian kristalnya. Nah, kita lihat di sini ya, ada sekumpulan kristal ini ya. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 channel. Jadi ini adalah untuk transmit dan receive satu pasang ya. Ini 10 channel ya, dimana total ini bisa sampai 24 channel. Artinya kita membutuhkan 24 kristal untuk memenuhi semua channel yang ada di sini. Yang grup 1, grup 2 tadi sudah dijelaskan, ada dari grup 1 sampai 12 dan 12 sampai 24. Inilah kristalnya. Oke, kita lihat sekarang bagian dalamnya. Kita buka dulu ini ya. Ini sebenarnya tempat dudukan dari mounting kalau dipakai di mobil misalnya ya. Kita buka. Nah, inilah bagian dalam secara keseluruhan dari radio ini ya. Jadi ini terdiri pada beberapa bagian blok, dan ini adalah bagian dari finalnya ya, yang bisa di adjust powernya. Ini adalah bagian power supply-nya ada. Jadi ini menggunakan power supply internal ya. Jadi sudah ada di dalam power supply-nya. Ini kita lihat trafonya ya. Trafo power supply-nya. Jadi dari konektor ini langsung masuk ke AC. Nah, keluar sudah DC, sudah sesuai dengan kebutuhan untuk radio ini ya. Oke. Nah, untuk loudspeakernya, ini radio ini ada di bagian bawah ya. Oke teman-teman, kita sudah lihat koleksi radio jadul saya ini, yaitu VHF transceiver dari ICOM IC21, generasi pertama dari radio ini. Di video berikutnya saya akan sharing tentang bagaimana mencoba mengoperasikan atau berkomunikasi di VHF dengan radio ini. Ikuti terus ngaprak dan ngopreknya saya, Rodi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Salam ngoprek, salam ngaprak, salam sehat.